Ya, baik ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan coba memberikan beberapa contoh soal latihan turunan untuk fungsi kompleks ya, agar memantapkan dari video teori ya mengenai turunan fungsi kompleks yang sebelumnya. Kita langsung saja di sini kepada kita sedikit flashback ya untuk apa namanya teorinya. Nah, kita lihat di sini bahwa secara definisi ya diberikan fungsi f ya yang didefinisikan pada daerah D dan Z0 adalah anggota daerah D, dan jika diketahui bahwa nilai limit Z menuju Z0 dari fungsi ini adalah ada di sini, maka nilai limit ini dinamakan turunan atau derivatif dari fungsi f, di mana kita notasikan sebagai f aksen Z0. Atau dengan kata lain, kita bisa lihat di sini bahwa turunan dari Fz di Z0 dinyatakan dalam bentuk yang pertama seperti ini, ya. Limit Z menuju Z0, Fz min Fz0 dibagi Z min Z0, atau boleh juga dituliskan dalam bentuk yang kedua ini, ya. F aksen Z0 atau turunan pertama dari Fz0 sama dengan limit delta Z menuju 0 dari Fz0 tambah delta Z dikurang Fz0 dibagi delta Z. Ya, jadi delta Z-nya itu adalah Z min Z0. Ya, seperti itu. Nah, ini kita lihat di sini perhitungan turunan Fz itu adalah dengan melihat kemungkinan notasi Fz. Pertama, Fz ini dinyatakan secara eksplisit dalam peubah Z. Yang kedua, Fz ini bisa dinyatakan dalam bentuk terurai atau dalam bentuk UXY, jadi dia dalam bentuk fungsi UXY tambah IVXY, dan dinyatakan juga bisa dalam bentuk polar. Jadi tergantung nanti dia bisa dinyatakan dalam langsung eksplisit Z-nya atau juga dalam bentuk terurai seperti ini, U dan V, dan juga dalam bentuk polar. Baik, nah ini yang perlu kita benar-benar pahami bersama, dan tapi sebenarnya ini aturan pendiferensialan ini mirip dengan bilangan real ya. Jadi kalau misalnya kita punya konstanta diturunkan ya pada Z itu adalah 0, lalu turunan dari si Z ini adalah 1 ya, turunan dari konstanta, ini sebenarnya konstanta. Lalu di sini juga ada C-nya konstanta juga sama, dikali FZ, konstantanya boleh keluar, lalu ini adalah turunan pertamanya. Dan juga untuk penjumlahan pengurangan seperti ini. Dan untuk perkalian dua fungsi kompleks ya, ini sama aja ya. Seperti ini U, ini V, berarti ini U aksen V tambah kurang U V aksen. Begitu juga dengan pembagian ya. Dengan pembagian ini juga mirip seperti bilangan real. Dan ini untuk yang perpangkatan, kalau kita punya Z pangkat N, itu kalau misalnya diturunkan, ini berarti N-nya ke depan, kali Z, N-nya berkurang atau pangkatnya berkurang 1. Dan di sini juga berlaku aturan rantai, ya, aturan rantai yang pernah kita pelajari itu di kalkulus bilangan real ya, bagaimana itu dengan komposisi ya, menurunkan. Lalu juga ini beberapa catatan untuk mengingatkan kalian ya, bahwa kalau kita memiliki Fz sama dengan E pangkat Z, maka turunan pertamanya adalah tetap E pangkat Z. Kalau kita punya bentuknya E pangkat AZ, di mana A itu adalah konstanta, maka kita bisa turunkan menjadi turunan dari AZ-nya ini adalah A, dikali E pangkat AZ tetap. Dan turunan dari log Z itu adalah 1/Z. Ya, hanya untuk merimain kembali. Baik, agar lebih mudah dipahami lagi, kita akan coba beberapa contoh soal yang dasar sebenarnya. Ini mirip dengan bilangan real. Baik, diketahui Fz sama dengan akar Z min 1 dikali Z kuadrat tambah 1. Nah, ini bentuknya apa? Ini bentuknya adalah U kali V. Ya, sehingga kalau saya punya bentuk Fz ya, itu U kali V, itu bisa kita tulis U aksen V tambah U V aksen. Atau biasanya gini sih, ini tuh dinamakan HX ya.
sorry, bukan HX, HZ ya. Kita bilangan kompleks nih ya. HZ, yang ini adalah GZ. Jadi kalau saya punya FZ sama dengan HZ kali GZ ya, atau ya kita bisa turunkan, hasilnya itu adalah H aksen turunan pertama dari HZ dikali GZ ditambah HZ dikali turunan pertama dari GZ. Nah ya, jadi kita misalkan dulu nih, HZ sama dengan akar Z min 1. Atau ini boleh kita tulis mudahnya adalah menggunakan perpangkatan ya. Z min 1 kuadrat. Pangkat setengah. Nah, pangkat setengah. Sehingga kita bisa dapatkan H aksen Z adalah setengah kali Z min 1 pangkat min setengah. Gitu ya. Lalu kita punya yang kedua adalah GZ. GZ adalah Z kuadrat tambah 1. Maka G aksen Z sama dengan 2Z. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi, kita bisa peroleh di sini F aksen Z. Nah, kita masukkan ke rumusnya ini H aksen Z ya, yang ini ya. Setengah kali Z min 1 pangkat min setengah dikali GZ. GZ-nya adalah Z kuadrat tambah 1 ditambah ya HZ. HZ-nya adalah ini Z min 1 pangkat setengah ya dikali G aksen ini dikali 2Z. Nah, seperti ini hasilnya. Atau gimana ya, biar lebih enaknya kita buat saja ini lebih enak dilihat. Z kuadrat tambah 1 per 2 kali akar Z min 1 ditambah 2Z kali akar Z min 1. Nah, ini adalah turunan pertama dari FZ. Seperti ini. Nah, oke, baik. Kita ke contoh soal berikutnya. Diketahui bahwa FZ adalah Z kuadrat tambah 1 per Z kuadrat min I. Nah, ini bentuknya adalah pembagian. Kita misalkan yang ini adalah GZ, yang ini adalah HZ. Nah, kalau GZ-nya ini berarti G aksen Z-nya itu adalah 2Z. Nah, H aksen Z-nya adalah 2Z juga. Ya, 2Z juga. Jadi, kita tinggal masukkan ke rumusnya untuk mencari F aksen Z. Berarti ini rumusnya adalah G aksen Z kali HZ min ya GZ kali H aksen Z dibagi HZ kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Ya, kita masukkan nilai-nilainya. Kita ganti dulu warnanya. Nah, kita masukkan G aksen Z. Di sini kita punya G aksen Z 2Z. 2Z ya dikali HZ. HZ-nya ini ya dikali Z kuadrat min I ya dikurang GZ. GZ-nya ini Z kuadrat plus 1 dikali H aksen Z 2Z ya dibagi Z kuadrat min I kuadrat ya. Ini sama dengan kita punya 2Z pangkat 4 min 2ZI gitu ya dikurang 2 bukan 2Z pangkat 4 pangkat 3 ya 2Z pangkat 3 dikurang 2Z pangkat 3 dikurang 2Z dibagi Z kuadrat min I
kuadrat ya. Jadi ini habis ya, bisa kita lihat, lalu kita tulis lagi di sini. Sisanya berarti min 2Z min 2ZI dibagi Z kuadrat min I kuadrat. Gitu. Ini kira-kira ada yang bisa disederhanakan, kayak udah cukup ya. Nah, berarti sudah sampai sini. Ya, secara prinsip mengerjakannya seperti itu. Baik, kita ke contoh soal yang ketiga. Kita punya FZ, ini bentuknya seperti ini. Ya. Nah, sama dengan bilangan real, maka untuk menentukan F aksen Z, ya, artinya ini turunkan ke bawah, ya, 3 dikali ini dengan pangkat yang dikurang 1, 2 IZ kuadrat tambah 1, jadi ini pangkat 2, dikali turunan di dalam kurung. Ya, turunan di dalam kurung sendiri ini apa nih? Berarti dikali 4IZ plus 0. Ya, 1 diturunkan 0. Jadi sama dengan 12 IZ, ya, 12 IZ yang ini ke sini, dikali 2 IZ kuadrat tambah 1 kuadrat. Ini bisa kita jabarkan, ya, berarti 12 IZ dikali 4 I kuadrat Z pangkat 4, gitu ya, tambah 2 kali 2IZ kuadrat kali 1 ditambah 1. Ya, ini kita tulisnya begini. Nah, lalu sama dengan 12IZ dikali I kuadrat berarti min 1 ya, min 4 Z pangkat 4. Lalu ini sama dengan tambah 4 I Z kuadrat tambah 1. Atau kalau kita buka lagi, kita kalikan satu-satu ke dalam kurung ini, ya. Kita peroleh di sini adalah min 48 I Z pangkat 5 ditambah 48 I kuadrat, kita tulis aja dulu ya, I kuadrat Z pangkat 3 ditambah 12 IZ. Atau sama dengan min 48 I Z pangkat 5 dikurang 48 Z pangkat 3 ditambah 12 IZ. Nah, ini hasilnya. Ya, setelah kita tadi sudah melakukan latihan ya tentang turunan di fungsi kompleks, selanjutnya adalah kita masuk ke persamaan Cauchy-Riemann atau yang disebut dengan PCR ya. PCR, dan akan saya coba review sedikit tentang teorinya. Jadi FZ itu bisa dikatakan dalam bentuk bisa dinyatakan dalam bentuk FZ bentuk seperti ini, UX, Y tambah IV X, Y, dan dapat diturunkan di Z0 di sebuah titik bilangan kompleks, dan itu bisa diturunkan jika berlaku persamaan Cauchy-Riemann-nya atau PCR-nya, yaitu du per dx sama dengan dv per dy dan du per dx sama dengan min dv per dx. Walaupun kemarin saya sudah juga di video sebelumnya memberikan beberapa contoh soal ya, tapi akan coba kita mantapkan kembali ya. Du per dx ini sebenarnya bisa kita tulis ux ya, sama dengan vy ya, dv per dy, dan du per dy berarti ini adalah uy, u diturunkan terhadap y, sama dengan min vx ya, dv per dx. Sehingga kalau misalnya berlaku persamaan PCR ini, maka artinya si f di z ini dapat turunan ya, turunan
F di Z0 dapat dinyatakan dengan persamaan ini, ya. UX X0 Y0, di mana ini adalah komponen dari Z0, tambah I Vx X0 Y0. Oke, nah kita sekarang akan lihat contoh yang pertama. Apakah Fz dapat diturunkan di Z sama dengan I? Fz-nya itu adalah, kita tulis sini ya, biar nggak bingung. Fz sama dengan E pangkat X kali E pangkat Y. Nah, apakah dia dapat diturunkan di Z sama dengan I? Sebelum kita cek dia dapat diturunkan atau tidak, kita harus mengecek PCR-nya dulu. Apakah dia memenuhi PCR atau tidak? Ya, sebelum kita menurunkan di Z sama dengan I, kita cek dulu PCR-nya. Ya, apakah dia terpenuhi atau tidak. Nah, kita ketahui bahwa E pangkat Y itu adalah, E pangkat Y adalah cos Y tambah I sin Y, ya. Jadi di sini saya ganti E pangkat Y-nya menjadi ini, lalu kita kalikan ke dalam sehingga kita peroleh E pangkat X cos Y tambah E pangkat X sin Y, dan di sini I. Nah, sehingga kita sudah punya komponen U-nya dan komponen V-nya, ya. Jadi ini adalah U dan yang ini adalah V. Nah, ya. Jadi saya sudah tuliskan di sini U adalah E pangkat X cos Y di sini, ya. Ini biar tidak bingung. Nah, lalu V adalah E pangkat X sin Y. Lalu kita cari turunan untuk terhadap X dan Y dari U. Yang pertama, kita punya turunan U terhadap X, ya. Ini bentuknya berarti cos Y-nya menjadi konstanta, ya. Sehingga UX adalah turunan dari E pangkat X sendiri adalah E pangkat X, ini tetap cos Y. Dan turunan UY, di sini E pangkat X kita anggap sebagai konstanta, berarti turunan cos Y-nya adalah min sin Y, sehingga hasilnya ini. Ya. Dan begitu juga dengan V. Kita akan cari turunan terhadap X-nya dulu dan terhadap Y-nya. Ya, kita peroleh hasilnya seperti ini. Dan kita cek PCR-nya di sini. Dengan memasukkan nilai Z sama dengan I. Z sama dengan I itu artinya kan sebenarnya bisa kita tulis Z sama dengan 0 tambah 1I, ya. Artinya X-nya 0 atau X0-nya 0 dan Y0-nya 1, ya, yang ini. Ya. Nah, sehingga kita masukkan UX sama dengan ini, ya. Kita masukkan nilai X dan Y-nya sama dengan 0 dan 1 sehingga kita peroleh UX-nya cos 1, UY-nya min sin 1, Vx-nya sin 1, Y-nya sama dengan cos 1. Nah, di sini kita bisa lihat, coba tadi PCR itu apa? PCR itu adalah UX sama dengan VY, UX sama dengan VY, dan satu lagi UY sama dengan min Vx, gitu ya. Coba kita cek ya. Nah, sekarang UX itu biar nggak bingung kita ganti warna ya. Kita ganti warna dulu. Oke, nah UX ini adalah cos 1 sama dengan V ini juga cos 1. Oke, berarti betul memenuhi persamaan yang pertama. Sekarang UY adalah min sin 1 sama dengan min Vx-nya berapa? Sin 1. Nah, sehingga persamaan satu dan kedua PCR ini terpenuhi. Oleh karena itu, kalau terpenuhi artinya dia dapat diturunkan di Z sama dengan I. Yang artinya juga turunannya apa tadi? Turunannya bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. UX tambah IVX. Ya, berarti UX-nya cos 1 tambah Vx-nya sin 1. Sehingga inilah hasil turunannya. Ya, seperti itu. Coba, sekarang ada contoh yang berikutnya. Masih akan dicek apakah si FZ ini katanya dapat diturunkan di Z sama dengan I, ya, seperti biasa. Dan ini adalah fungsi FZ-nya, ya. Kita rubah E pangkat Y-nya menjadi cos Y tambah I sin Y, sehingga kita dapat U-nya berapa, I-nya berapa. Ya, lalu kita
turunkan terhadap X dan Y untuk fungsi U-nya. Lalu kita turunkan juga untuk V-nya terhadap X dan Y. Dan kita masukkan lagi tadi nilai Z sama dengan I-nya ke dalam UX, UY, VX, VY. Ya. Dengan menggunakan PCR, tadi kita akan cek. Ya, kita akan cek UX sama dengan VY, lalu UY sama dengan min VX. Oke, kita cek di sini. UX-nya adalah min cos 1 sama dengan VY-nya adalah cos 1. Nah, ini saja sudah berbeda, artinya ini tidak terpenuhi. Ya, sebenarnya cukup mengecek salah satu karena ini harus berlaku di keduanya. Ya, ketika salah satu persamaan PCR-nya tidak terpenuhi, artinya dia tidak bisa diturunkan di Z sama dengan I. Nah, selanjutnya kita coba mengecek persamaan Cauchy-Riemann ya untuk sebuah fungsi kompleks dalam bentuk polar. Ya, nah kita lihat dulu di sini bahwa Fz selain tadi dapat dinyatakan dalam bentuk U X, Y tambah V X, Y, ini juga bisa ditulis dalam bentuk polar, ya, yaitu dinyatakan sebagai fungsi U dan V-nya itu adalah fungsi dari R dan theta. Ya, maka PCR dalam koordinat polar itu harus memenuhi dua persamaan ini. Ya, yang pertama adalah UR sama dengan 1 per R V theta dan 1 per R U theta sama dengan min VR. Sehingga kalau sudah memenuhi PCR ini, maka turunan dari Fz dapat dinyatakan dalam persamaan ini. E pangkat min I theta kali UR tambah I VR. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Pertanyaannya adalah apakah Fz sama dengan 1 tambah R kali E pangkat min I theta diferensiabel di Z sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang kita jawab ya. Pertama kita rubah dulu bentuk Fz ini sehingga nanti bisa kita tentukan nilai U-nya dan nilai V-nya. Ya, kita tahu bahwa E pangkat min I theta adalah cos theta min I sin theta. Ya, jadi ketika dijabarkan dikalikan R hasilnya ini. Sehingga kita bisa tahu bahwa ini adalah U dan V-nya adalah ini. Nah, ya. Nah, di sini U sama dengan 1 tambah R cos theta. Sehingga kalau kita cari turunan U terhadap R, UR itu adalah 1 diturunkan 0, R cos theta diturunkan menjadi cos theta. Ya. Lalu kita cari juga turunan U terhadap theta. Ya, yang ini. Dengan menggunakan cara yang sama, kita peroleh U atau turunan U terhadap theta adalah min R sin theta. Begitu juga dengan VR dan V theta. Nah, setelah itu sama seperti soal yang sebelumnya, contoh soal sebelumnya, di Z sama dengan 1, itu adalah X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 1. X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0. Karena Z sama dengan 1 itu kan bisa ditulis dia adalah 1 tambah 0 kali I. Ya, jadi X-nya 1, Y-nya 0. Sehingga kita masukkan nilai UR-nya sama dengan UR cos theta. Ya, theta-nya itu adalah 0. Dari mana 0? Ya, jadi dari Z sama dengan 1, kita punya tadi X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0, R-nya sama dengan, jangan lupa, X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, sama dengan R sama dengan akar 1. Ya, sama dengan 1. Katanya berapa? Kita gambar dulu, jangan lupa ya. Ini 1,0, berarti dia di sini. Ya. Di sini berarti tetanya sama dengan ini 1,0 ya, Z sama dengan 1,0. Nah, di sini berarti tetanya sama dengan 0. Nah, jadi kita masukkan ke sini
UR cos theta cos 0 sama dengan 1 dan phi theta sama dengan min 1 kali cos 0 ya, sama dengan min 1 karena cos 0 sama dengan 1. Nah, dari sini saja kalau kita cek persamaan 1 dari PCR untuk bentuk polar, UR tidak sama dengan 1 per R phi theta, atau kita masukkan nih UR sama nggak dengan 1 per R phi theta. UR-nya tadi berapa? 1 sama dengan 1 per R. R-nya berapa? 1. Phi theta-nya berapa? Phi theta-nya min 1. Jadi tidak sama. 1 tidak sama dengan min 1. Sehingga dia sudah tidak memenuhi PCR yang pertama. Oleh karena itu, maka dia tidak terdiferensiabel di Z sama dengan 1. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu adalah beberapa contoh ya mengenai PCR dan turunan dalam fungsi kompleks. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai turunan dan PCR ya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.